Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Coba kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita berada di titik ini? Hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Hati gelisah, pikiran penuh, tidur pun tak lagi nyenyak. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah meminta kesana kemari. Namun entah mengapa ketenangan belum juga datang. Pada saat seperti itu seringkali kita mencari jawaban yang jauh. Padahal jawabannya sangat dekat. Begitu dekat dengan lisan kita. Namun sering kita remehkan istighfar. Satu kalimat yang pendek mudah diucapkan, namun memiliki kekuatan yang sangat besar di sisi Allah. Banyak orang menganggap istighfar hanyalah penggugur dosa. Padahal istighfar adalah pembuka jalan, pembuka ampunan, pembuka rezeki, pembuka ketenangan hidup saudaraku. Ada dosa yang kita sadari, namun ada pula dosa yang kita lakukan tanpa merasa bersalah. Lalai dalam sholat, menunda kebaikan, hati yang iri, ucapan yang melukai, pikiran buruk yang kita pelihara diam-diam. Semua itu meninggalkan noda di hati. Dan hati yang kotor akan sulit merasakan tenang. Disinilah istighfar bekerja. Ia membersihkan hati sebelum Allah memperbaiki keadaan. Nabi Muhammad, manusia paling suci dosanya, masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bukan karena beliau berdosa, tetapi karena beliau ingin selalu dekat dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita, yang setiap hari tak luput dari salah dan khilaf, saudaraku? Istighfar bukan tanda kita buruk. Istighfar adalah tanda kita sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Maka jangan remehkan istighfar. Karena boleh jadi, satu istighfar yang keluar dari hati lebih berharga daripada banyak doa yang keluar tanpa rasa. Disinilah letak keajaibannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari hati sering semakin terluka. Bukan karena takdir itu sendiri, tetapi karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain tersenyum, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain seolah doanya cepat terkabul. Lalu hati pun bertanya, kenapa hidupku terasa lebih berat? Padahal yang kita lihat hanyalah permukaannya saja. Kita tidak tahu tangisan di balik senyum mereka. Kita tidak tahu ujian yang mereka simpan rapat-rapat. Setiap manusia memiliki jalan hidup masing-masing. Setiap jiwa memiliki waktu yang sudah Allah tentukan, dan setiap takdir membawa pelajaran yang berbeda. Apa yang Allah berikan kepadamu hari ini, bukan karena engkau kalah dari orang lain, tetapi karena itulah yang paling aman untuk imanmu, paling tepat untuk hatimu, dan paling sesuai untuk perjalanan hidupmu. Jika engkau terus membandingkan, hidup akan terasa sempit. Namun ketika engkau belajar percaya, hidup mulai terasa cukup. Fokuslah pada langkahmu sendiri, syukuri yang masih Allah titipkan, karena Allah tidak pernah salah menempatkanmu, dan Allah tidak pernah keliru dalam menulis takdirmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu sifat Allah yang paling sering kita lupakan adalah Maha Pengampun. Bukan karena Allah sulit mengampuni, tetapi karena kita sering merasa dosa kita terlalu banyak. Padahal Allah tidak pernah menilai seberapa besar dosa hambanya. Allah melihat seberapa besar keinginan hamba itu untuk kembali. Selama hati masih menyesal, selama lisan masih mau beristighfar, maka pintu ampunan belum tertutup. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita salah, dan bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Saudaraku, seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan hanya masalah, tetapi rasa bersalah yang kita simpan sendiri. Dosa yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Namun kita lupa Allah sudah mengetahui semuanya. Allah hanya menunggu satu hal, hambanya datang dengan hati yang tunduk. Dalam istighfar ada harapan, ada pengakuan, ada kerendahan diri. Ketika seseorang benar-benar beristighfar, Allah tidak hanya menghapus dosanya, tetapi juga menenangkan hatinya. Hati yang tadinya gelisah perlahan menjadi lapang. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena beban dosa telah diangkat, saudaraku. Jangan menunggu menjadi baik untuk beristighfar. Justru dengan istighfar Allah akan membimbing kita menjadi lebih baik. Karena istighfar bukan akhir dari kesalahan. Istighfar adalah awal dari perubahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira hidup sempit karena kurang harta. Padahal seringkali yang sempit bukan dompet, tetapi hati-hati yang dipenuhi dosa, hati yang terlalu lama memendam kecewa, hati yang jarang dibersihkan dengan istighfar. Ketika hati sempit, apapun yang kita miliki terasa kurang, masalah kecil terasa besar, ujian ringan terasa berat. Disinilah istighfar memberi pengaruh besar. Kita tidak langsung mengubah keadaan, namun ia mengubah cara hati merasakan keadaan, saudaraku. Saat seseorang memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dadanya. Bukan dengan menghilangkan masalah seketika, tetapi dengan memberi ketenangan untuk menghadapinya. Istighfar mengajarkan kita untuk berhenti sejenak,
Mengakui kelemahan, menyerahkan beban kepada Allah. Dan ketika beban diserahkan kepada Allah, hati tidak lagi menanggungnya sendirian. Banyak orang bersaksi saat istighfar menjadi kebiasaan. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, emosi lebih terjaga. Karena hati yang sering beristighfar adalah hati yang sering kembali. Dan hati yang sering kembali kepada Allah tidak akan dibiarkan sempit terlalu lama. Inilah salah satu keajaiban istighfar. Ia melapangkan hidup dengan terlebih dahulu melapangkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika berbicara tentang rezeki, banyak orang langsung memikirkan uang. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah keluarga yang rukun. Rezeki adalah hati yang tenang. Dan rezeki terbesar adalah keberkahan. Allah telah menjanjikan, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Seringkali kita bekerja keras, berusaha siang dan malam, namun hasil terasa sempit. Bukan karena usaha kurang, tetapi karena keberkahan tertutup. Dosa yang tidak disesali dapat menjadi penghalang rezeki. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena hati belum siap menerima limpahan. Istighfar membersihkan penghalang itu. Ia meluruskan kembali hubungan kita dengan Allah. Dan ketika hubungan itu lurus, rezeki datang dengan lebih tenang. Saudaraku, ada orang yang hartanya sedikit namun hidupnya terasa cukup. Ada pula yang hartanya banyak, namun hatinya selalu gelisah. Perbedaannya bukan pada jumlah, tetapi pada keberkahan. Maka jangan heran, ketika seseorang rajin istighfar, Allah cukupkan hidupnya. Allah mudahkan urusannya. Dan Allah datangkan rezeki sesuai kebutuhannya. Inilah keajaiban istighfar. Ia tidak selalu membuat kaya, namun selalu membuat cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kebanyakan dari kita baru mengingat istighfar ketika hidup terasa sempit, saat masalah datang bertubi-tubi, saat doa belum juga terjawab, namun jarang yang beristighfar ketika hidup sedang lapang. Padahal di saat lapang, godaan lalai jauh lebih besar. Ketika hidup nyaman, kita merasa mampu, merasa kuat, merasa semua karena usaha sendiri. Tanpa sadar hati mulai jauh, dan disitulah istighfar dibutuhkan. Istighfar menjaga hati tetap rendah, mengingatkan kita bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan. Saudaraku, orang yang terbiasa istighfar di saat lapang akan lebih kuat di saat sempit, karena hatinya sudah terbiasa bergantung kepada Allah. Dan orang yang terbiasa istighfar di saat sempit akan lebih bersyukur di saat lapang. Istighfar adalah penyeimbang hidup yang menenangkan ketika susah dan melindungi hati ketika bahagia. Maka jangan menunggu masalah datang untuk beristighfar. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan dalam keadaan apapun. Karena hati yang selalu kembali kepada Allah akan selalu menemukan jalan pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar bukan sekadar gerakan lisan, bukan hanya rutinitas yang diucapkan cepat-cepat. Istighfar yang sejati adalah yang menghidupkan hati. Seringkali kita beristighfar, namun hati kita masih sibuk kemana-mana. Lisan bergerak tetapi jiwa tidak hadir. Padahal satu istighfar yang keluar dari hati lebih kuat daripada 1000 istighfar tanpa rasa. Bagaimana istighfar yang menghidupkan hati? Pertama, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berbicara dengan Allah, bukan dengan siapapun. Kedua, akui kelemahan diri. Tidak perlu kata-kata panjang. Cukup dengan rasa tunduk dan menyesal. Ketiga, ulangi dengan tenang. Tidak terburu-buru. Biarkan setiap kalimat menyentuh hati. Astagfirullah, ya Allah, aku salah. Aku lemah, aku butuh ampunanmu, saudaraku. Istighfar yang dilakukan dengan hati akan melembutkan jiwa yang keras, menenangkan pikiran yang kacau, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan istighfar teman di setiap waktu, saat berjalan, saat bekerja, saat sendiri. Karena hati yang sering dihidupkan dengan istighfar tidak akan mudah mati oleh dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini hidup terasa berat, jika hati sering gelisah tanpa sebab, jika doa terasa lambat dijawab, coba kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita benar-benar beristighfar dengan hati? Bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita sering lupa, dan bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Jangan menunggu menjadi baik untuk beristighfar. Justru dengan istighfar Allah membimbing kita menuju kebaikan. Istighfar adalah jalan pulang. Setiap kali kita tersesat, setiap kali kita jatuh, Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah hanya meminta kita kembali. Saudaraku, jangan pernah meremehkan istighfar, karena di sanalah letak keajaibannya. Ia menghapus dosa, menenangkan jiwa, melapangkan hidup, dan mendekatkan kita kepada Allah.
Semoga Allah menjadikan lisan kita basah dengan istighfar dan hati kita lembut untuk selalu kembali. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.